Halo semuanya, balik lagi bersama gua di Hans Channel. Nah, kali ini gua mau membagikan informasi mengenai motor NMAX 2022 ya. Sama aja sih, apapun itu motornya, ini terbuka untuk umum, hanya sekedar informasi bahwa jadi ceritanya motor gua ini waktu kemarin hari Sabtu tanggal berapa ya, gua lupa ya, 9 atau 10, sepulang dari gua datang ke acara grand launchingnya Motoris. Nah, pulang-pulang motor gua tuh bunyi menengung pada bagian CVT-nya. Nah, gua curiga kalau oli gardan itu tercampur air. Ternyata benar tercampur air. Dan yang lebih kaget lagi bahwa selang udara CVA gardannya copot. Nah, memang kebetulan akhir ini kan sedang hujan, air pasang, terus gua sering pulang lewat jalan yang agak banjir. Memang nggak banjir yang terlalu dalam banget, tapi mungkin karena posisi selangnya copot jadi airnya masuk. Mungkin posisi air di dalam gardan atau CVT ini itu udah sekitar 2-3 hari ya, cuman gua nggak sadarin. Gua sadar baru ketika bagian CVT gardan ini bunyi menengung pada kecepatan 30-40 sampai ke atas gitu. Ya kisaran 30 sampai 60-an lah dia bunyi menengung. Tapi kalau kita geber lagi hilang gitu ya. Nah, tadi gua udah sempet ke Yamaha tanya-tanya, itu kebanyakan vonisnya ialah bahwa gearboxnya itu kena katanya. Tapi gua nggak yakin karena ini motor baru jalan 2 bulan. Dan gua sempet tanya-tanya beberapa bengkel, gua katanya wah itu mah gearboxnya kena, ganti 1 juta. Nah, cuman pendapat gua beda, ini pasti karena bearing atau laher. Nah, mekanik gua juga bilangnya begitu. Nah, mungkin besok pagi kita akan bongkar motor ini untuk ganti bearing dulu ya. Apakah nanti sudah teratasi atau belum, dan berapa biayanya. Nanti kalau sempat juga kita shoot untuk pembongkarannya, tapi kalau nggak sempat ya nanti hanya sekedar informasi aja ya. Nah, jadi yang gue mau tunjukin itu bagian lahar gardan ya. Nah, jadi ini posisinya itu airnya masuk ke dalam gardan, tercampur oli gardan. Ini udah gua kuras ya, ini udah gua kuras 3-4 kali. Olinya udah bening, tapi suaranya jadi dengung. Bukan dengung sih, apa ya sebutannya ya, agak seperti kayak siulan. Nah, ini kita hidupin dulu ya biar kalian tahu. Nah, kalau langsam itu dia nggak bersuara apa-apa. Langsam maupun jalan di kecepatan 0 sampai 25 km itu dia nggak bunyi. Cuman di atas itu dia bunyi. Nah, bunyi itu seperti ini ya, kalian bisa dengerin. Nah, kurang lebih bunyi siulannya itu seperti itu. Jadi agak ngiung ya. Kalau gue bilang sih agak ngiung, agak bersuil ya. Jadi kemarin itu ternyata posisi selang ini nih, selang oli gardan itu copot. Jadi pada saat gue lewat banjir, olinya masuk dan gue nggak sadar gitu loh. Nah, tiba-tiba ketika gue sadar itu ketika dia pada saat perjalanan bunyi siulan seperti itu. Nah, kemarin udah gua sempat kuras ya, buka ini pembuangan oli, gua kuras, kemudian gua masukin bensin ya, kurang lebih sekitar 200 milian atau 300 mili. Terus banyak kita putar-putar, fungsinya untuk menguras sisa-sisa air yang di dalam. Terus kita buka lagi, baru kita masukin oli baru. Nah, gua sempat tanya-tanya tadi ke Yamaha juga bahwa untuk bunyi seperti itu kebanyakan di gearbox atau gigi rasio.
ya. Untuk NMAX ini kan gigi rasionya ada 3 ya. Bagian gigi rasio dari CVT, kemudian gigi rasio ban, dan penghubung antara CVT dan ban. Nah, cuman karena ini motor baru 2 bulan ya, baru 2 bulan, nggak masuk di akal kalau rasionya kena, kecuali mungkin motor udah 2-3 tahun ya. Nah, jadi besok kita mau ganti bearing dulu ya. Jumlah bearing yang ada di Gardan NMAX ini itu ada 3 pasang ya. Yang dari as CVT ya, as Uma kampas ganda itu 1, dan yang di sini 1. Kemudian juga yang bearing yang di as roda ada 2, dan di penghubungnya juga ada 2, total 6. Tapi kebanyakan yang kena biasanya 5 biji ya, kecuali bearing as roda nih yang di sini ya, karena dia ada sealnya, jadi nggak mungkin kena air biasanya. Jadi besok kita ke Yamaha pagi-pagi, bukan gue yang bawa sih ya, mungkin besok yang bawa adik gue ke Yamaha. Gue udah bilang arahin untuk ganti bearing Gardan ya. Sebenarnya nggak perlu ganti semua sih, makanya besok kita coba cek dulu yang mana yang kena. Kemudian kalau memang misalkan hampir beberapa yang sudah mulai luka ya, kita pastikan akan ganti semua gitu loh ya. Dan satu hal lagi buat kalian mungkin yang kalau sering lewat banjir atau jalanan-jalanan banjir ya, suka air pasang atau segala macam, pastikan kalau lewat banjir itu setelah sampai di rumah kalian bisa cek aja olinya. Tapi kalau misalkan banjirnya cuma semata kaki atau becek-becek aja sih nggak usah. Tapi semisalkan banjirnya itu hampir mengenai injekan kaki ini nih ya, hampir mengenai injekan kaki ini, dia kan kalau kita tarik garis lurus itu setara dengan hampir setengahnya pada bak CVT ya. Nah, takutnya kalau posisi selang itunya copot ya, otomatis pasti ada air yang masuk ke dalam sini. Apalagi kalau misalkan dari arah berlawanan itu ada mobil besar yang melaju, biasa kan ombaknya kan kenceng tuh, bisa masuk ke sini. Dan pastikan juga bahwa selang ini benar-benar rapat. Jadi kalau kalian mau aman ya, kalau mau aman lebih baik ini klip yang kancingan dia nih, ini kan ada klipnya nih ya, klip capitan ini lebih baik kalian ganti aja dengan kleman selang gas ya, yang pakai baut, jadi lebih ngancing, lebih gigit, sehingga nggak gampang copot. Ini juga next time nanti gue mau ganti aja ini pakai kleman selang gas ya, yang model kecilnya ada tuh, karena ini kayaknya nggak gitu kuat untuk menahan selang ini gitu. Nah, jadi besok motor ini akan kita bawa ke Yamaha resmi untuk ganti bearing ya, 1 set. Untuk harganya tadi juga udah gua tanya ke admin Yamaha. Untuk bearing 1 set 5 piece ya. Jadi bearingnya itu terdiri dari 1 pasang bearing as CVT, 1 pasang bearing untuk penghubung gear CVT antara CVT dengan roda, dan 1 piece lagi itu bearing yang ada di sini. Ini bearing untuk as roda ya. Jadi bearing yang di as roda sininya nggak diganti, tapi 5 piece saja. Di sini 1, di sini 1 pasang gitu ya. Karena ini jarang sekali kena, kecuali kalian sering hajar lubang, baru ini bagian yang sering kena gitu ya. Nah, untuk harga 5 biji ya, 5 biji 5 piece atau 2 pasang 1 piece itu harganya tadi gue tanya itu 170 ribuan ya. Itu asli Yamaha, dan untuk ongkos bongkarnya itu sekitar 70.000. Berarti total mungkin sekitar berapa tuh? 2,5 ya. Itu belum termasuk oli Gardan. Kalau oli Gardan kan murah ya, cuman paling 15.000 20.000 ya. Dan catatan lagi untuk kalian yang punya NMAX 2020, itu untuk takaran oli Gardannya beda dengan NMAX yang lama. Kalau NMAX lama itu takaran oli Gardannya itu 150 mili, tapi kalau NMAX baru ini takaran oli Gardannya itu 100 mili ya. Jadi jangan salah,
Kalau kalian mau beli oli gardan, jangan yang 150, tapi beli yang 100 mili atau yang 120 mili, tapi jangan dimasukin semua 120 milinya ya. Kalian tetap sisakan 20 mili. Jadi benar-benar literally yang masuk itu hanya 100 mili. Kenapa? Kalau kalian terlalu berlebihan memasukkan oli gardan hingga 150 mili, nanti dikhawatirkan biasanya seal pada bagian as mangkok kampas ganda itu ya. Jadi kalau kalian buka mangkok ganda, kalian cabut kampas gandanya satu set, kelihatan asnya, kemudian belakang itu ada sealnya, itu rawan jebol. Kalau jebol nanti olinya bisa masuk ke bagian CVT sehingga nanti penbelnya bisa selip ya. Jadi jangan salah takaran olinya untuk NMAX 2020 ke atas atau yang model baru seperti ini tuh oli CVT-nya hanya 100 mili. Kalau untuk perawatan berkala, kecuali kalian bongkar semua ya. Kalau bongkar semua, kalian boleh masukkan kisaran 120 mili ya. Nah, mungkin kita sambung besok video ini. Jadi besok motor ini dibawa mandi gua ke Yamaha karena gua mau pergi dulu sebentar. Nanti kalau sempat baru kita nyusul ke Yamaha. Kalau nggak sempat nanti baru kita bahas pada saat kita sudah sampai di rumah. Oke, nanti untuk spare part bearingnya juga gua kasih lihat untuk kode-kodenya. Jadi kalau kalian next time mungkin bearingnya kena ya, kalian bisa beli spare part bearingnya di luaran dan kalian bisa bawa ke Yamaha untuk pasang atau ke bengkel langganan kalian. Karena kalau kalian udah tahu kodenya bearingnya, kalian bisa pakai bearing yang lebih bagus kualitasnya ya. Biasa tuh kayak SGP juga lumayan kuat bearingnya ya, lebih awet dibandingkan merek-merek lain. Oke, kita lanjut besok, kita kasih informasi lagi. Oke. Nah, jadi ini video lanjutan mengenai kita ganti lahar atau bearing untuk gardan atau rasio ya. Jadi mohon maaf banget kemarin gua nggak sempet liput karena motornya dibawa sama adik gua, suruh dia bawa ke bengkel dan gua lagi ada kegiatan. Jadi awalnya gua mau bawa ke Yamaha karena gua kan udah tanya di Yamaha tuh kisaran biayanya. Jadi kalau di Yamaha itu kisaran biayanya itu bearingnya satu set yang 5 piece itu kurang lebih 170 ribuan dan ongkos kerjanya 75.000 ya. Tapi gua nggak kerjain Yamaha. Kenapa? Jadi ceritanya begini, adik gua bawa ke Yamaha, kemudian oleh pihak Yamaha tuh disuruh balik minggu depan ya. Gua nggak tahu kenapa akhir-akhir ini Yamaha pelayanannya kurang gitu baik. Padahal gua pelanggan setia Yamaha, gua selalu pakai Yamaha dari zamannya motor Jupiter Jet ya, Jupiter Jet, Neosol, nggak sekarang pakai NMAX ya. Mungkin masukan untuk PT Yamaha ya, PT Yamaha tolong untuk SOP kerja di berbagai tenat atau berbagai showroom, tolong diperhatikan lagi SOP-nya, kualitas kerjanya. Nggak logika aja ya, kita hanya ganti bearing gardan. Ini motor matic loh ya, bukan motor manual atau motor bebek, motor gigi ya, motor matic. Kalau motor manual atau motor gigi gua maklumin lah, misalkan disuruh balik seminggu lagi karena kerjaannya banyak, karena kan dia mesti turun mesin semua. Kalau untuk matic kan hanya buka CVT dan tutup gardan belakang aja, itu kan paling kerjanya 2 jam doang. Ini disuruh balik minggu depan ya. Jadi tolong buat Yamaha kalau bisa ada tim survei atau tim sidak ke berbagai dealer untuk pengecekan SOP atau kerjaan ya. Memang sih kondisinya di situ motornya ada banyak ya, maksudnya yang diservis gitu loh. Cuman kan lucu aja kalau kita hanya ganti bearing gardan itu nunggu balik minggu depan. Gimana kalau motornya kita mau pakai terus tiba-tiba hancur bearingnya di jalan, siapa mau disalahin ya. Ini kemarin gua ke Yamaha Kosambi ya, Yamaha Kosambi yang di Palma Sport Center itu ya. Jadi gua rasa pelayanannya jadi kurang gitu baik di sana. Sorry ya, gua bukan menjelek-jelekin. Kalau misalkan orang Yamaha sana nonton ya, boleh komen langsung di sini.
Karena gua sorenya udah tanya harganya dan teknisinya juga bilang besok balik aja pagi-pagi. Kemarin kan waktu itu gua kesana itu sore jam 4, jam 3 atau jam 4 gue lupa. Memang kerjanya lagi banyak. Oke, gue balik pagi-pagi ya. Tapi setelah gue balik pagi-pagi itu ditolak, malah disuruh balik minggu depan ya. Untuk Yamaha Palma, kalau nonton video gua komen aja ya. Karena pelayanannya kurang gitu memuaskan menurut gua. Masa cuma ganti lahar gini nunggu minggu balik depan. Kecuali buka turun mesin. Gua percaya, gua maklumin. Ini cuman gardan belakang loh, cuman buka roda, buka CVT ya. Prediksi kurang lebih 2 jam pengerjaan ya, nggak turun mesin itu ya. Nah, jadi gua masuk ke bengkel temen gua ya, kenalan gua. Nah, ini ada 5 kelahar yang diganti. Satu lagi ketinggalan di bengkel, gua nggak bawa. Ini ada 4 ya, jadi ya ada 4. Nah, sebenarnya tuh yang kemakan itu lahar pada as CVT ya. Yang kemarin itu lahar pada as CVT-nya. Memang kemarin gua goyang-goyangin dia goblak. Kayaknya yang ini deh. Ya, ini ada goblak. Tuh, diputernya juga agak-agak seret atau keras ya, nggak lancar dan agak ke apa ya? Kayak jalan gaidukan gitu, gledek gitu ya. Ini kemakan mungkin akibat kemasukan air. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan bearing ini rusak, pertama memang bunyi ya, bunyinya siul gitu. Kemudian kalau kita gas start awal, kalau kelahar yang bagian as CVT-nya itu kena ya, pasti gas awal tuh agak dek. Jadi soalnya dia pas muter narik ini dia kan goblak, jadi dia agak menghentak gitu, dek. Nah itu ciri-cirinya kalau kelahar rusak. Prediksinya sih sebenarnya banyak bengkel dan Yamaha asli pun, showroom Yamaha resmi pun mengatakan bahwa mesti ganti rasio. Tapi ini sebenarnya motor baru 2 bulan ya, jadi nggak mungkin rasionya kena. Satu, kedua posisi air pada dalam gardan ini juga cuma 2-3 hari dan nggak terlalu lama ya, jadi nggak mungkin kalau gigi rasio itu rontok. Nah, jadi ini untuk harga lahar di bengkel ya, bukan di resmi ya. Ini gue sebutin aja ya. Untuk lahar yang kode 6204 itu 32.000. Mungkin harga ini nggak bisa patokan ya, jadi mungkin ada beberapa bengkel mungkin ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, kemudian juga tergantung dari merek ya. Ini juga gue pakai laharnya itu mereknya silangan, jadi nggak semuanya Yamaha karena nggak ada stok. Jadi gue ada beberapa pakai merek Yamaha, ada beberapa pakai merek Toyo, dan juga ada beberapa dari Honda Genie 4 ya. Gue juga lupa yang mana aja ini, cuman kalau gue sebutin ya. Untuk lahar yang 6204 itu harganya 32.000. Untuk yang 6302 itu satunya 35.000. Ini pakai 2 karena kan kiri kanan ya, baik dari tutup gardannya dan juga posisi pada gardannya itu. Kemudian lahar yang 6301 itu harganya 30.000, yang 6303 itu 48.000 ya. Ini kayaknya 6303 itu yang agak besar ya. Jadi itu rincian biaya untuk spare part ininya, bearingnya ya. Nah, untuk jasanya itu tergantung bengkel yang kalian datengin, karena untuk jasa kan bervariasi harganya ya. Jadi di sini tuh yang diganti bearing, kemudian oli gardan ya, oli gardannya sekitar 20 ribuan. Dan gua juga ganti seal as yang di mangkok kanda ya. Hasil kan ada seal itu gua ganti sekalian karena udah dibongkar, takutnya kalau kita pakai yang lama nanti bocor, kerja 2 kali. Jadi kita bongkar aja, kita ganti. Untuk sealnya juga nggak gitu mahal, sekitar 10 ribuan ya. Nah, jadi ini 4 lahar ya. Satu lagi gua ketinggalan di bengkel. Ini adalah kelahar yang diganti karena bunyi ngiung ya. Kemarin juga pas dibongkar katanya ternyata tuh kelaharnya tuh nggak bisa muternya keras, agak keras ya, dan juga agak goblak ya. Ini kayak ini nih, ini kalau kita goyang-goyang gini nih, maju mundur dia agak goblak.
yang ini juga gak goblak ya. Nah, untuk nyabut lari ini ada banyak macam cara. Ada yang pakai tracker ya, cuman kemarin posisi bengkelnya tuh nggak punya tracker, jadi bagian sininya dilas kemudian digetok biar dia copot. Sebenarnya kalau kita mau kerjain sendiri mudah sih ya, cuman karena gue juga nggak punya trackernya, mesti beli lagi, pesan online, makan waktu lama. Jadi gue lebih baik ke bengkel aja gitu ya. Nah, so far sekarang sudah mendingan, suaranya udah hilang ya, suara ngiungnya sudah hilang. Jadi kemarin tuh posisi bunyi ngiungnya itu sekitar kecepatan 40 50. Tapi kalau kalian gasnya kalian stabilin tuh bunyinya makin kencang. Tapi kalau kalian geber ya sampai 80 100 itu suaranya hilang gitu ya. Kemudian mungkin itu aja kalian informasi yang kita bagikan saat ini. Jadi kalau bagi kalian pengguna motor matic apapun itu, kalau misalkan bekas terkena banjir, pasti bengkel itu memvonisnya rasio ya. Cuman alangkah baiknya kalian cek dulu, kalian bongkar dulu. Kalau misalkan gigi rasionya itu ada yang tipis atau tidak beraturan, dan ada yang gompal, ada yang sompal, ada yang bengkok, nah kalian wajib ganti untuk rasio ya. Untuk NMAX itu harganya kisaran 1 juta kalau gue tanya-tanya di resmi. Cuman kalau yang untuk merek racing seperti TDR atau Kawahara itu kisaran 700 hingga 800 ribu ya, tergantung kalian mau pakai orisinil atau yang racing sekalian, karena tanggung ya kalau udah bongkar kalian ganti orisinil lagi, kecuali motornya untuk harian, terus kalian juga orangnya nggak suka ngebut-ngebutan, pakai orisinil is okay. Tapi kalau kalian suka ngebut-ngebutan, biar lebih ini, sekalian ganti pakai racing aja. Dan kalian bisa pakai yang ukuran 1324 atau 1323 ya, gue juga lupa. Gue sih belum ada niatan untuk ganti yang racing karena gue pikir masih bagus. Motor juga baru 2 bulan ya. Nah, itu aja sih paling yang gue kasih informasi saat ini mengenai bearing pada gardan ya. Jadi kalau kalian terkena banjir, alangkah baiknya walaupun itu setidaknya tuh kalau kalian kena banjir nih, misalkan hampir seinjak-injakan kaki, kalian pulang kalian buka olinya ya. Buka olinya, kalau misalkan memang masih bening, terserah kalian mau pakai lagi boleh atau mau ganti baru juga boleh ya. Sekalian servis gardan itu ya, ganti olinya. Olinya juga nggak mahal kok, cuma kisaran 20.000 aja untuk oli gardan ya. Atau kalian punya sisa oli yang masih baru, kalian bisa pakai itu juga, sama aja. Karena oli gardan ini nggak terlalu pengaruh ya pakai SI berapa, karena dia fungsinya hanya untuk melumasi saja. Di situ tidak terjadi pembakaran atau apapun, hanya melumasi gesekan gigi rasio ya. Jadi bebas mereknya, bebas SI-nya. Nah, jadi kalau lewatin banjir langsung cek olinya ya, dibuka, dicek. Kalau misalkan kalian nggak cek 2 hari, 3 hari, 4 hari, karena itu kan gesekan kan panas ya, tambah lagi masuk air, nanti olinya tercampur sehingga nantinya ujungnya bearing yang ada di sini nih ya, bearingnya di sini tuh kalau terkena air tuh gampang karatan. Kemudian pada saat gesekan perputaran ini dia karena karatan kotor, makanya bunyi ngiung gitu ya. Jadi mungkin itu ya, sekian video kita kali ini mengenai ganti bearing. Tadi udah gue sebutin harga-harganya, kisaran segitu, tergantung pada merek yang kalian pakai dan juga tergantung pada harga spare part di tempat kalian ya. Jadi ini hanya mungkin kisaran saja, patokan saja. Nah, total kemarin gua setelah ganti bearing ini totalnya sekitar 350 ribuan ya. Memang cukup mahal karena jasanya ini lumayan mahal. Satu, kedua karena dia bukannya dilas ya, ada biaya pengelasan lagi ya, karena bengkelnya nggak punya tracker, jadi dilas, digetok, nah kena biaya pengelasan lagi. Jadi untuk biaya jasa-jasa sih tergantung penanganan setiap bengkel masing-masing ya. Kita nggak bisa patokan, hanya untuk spare part ya kurang lebih seperti itu harganya. Oke. Nah, mungkin itu aja video kita kali ini, sekadar informasi.
Jangan lupa untuk klik like, subscribe, channel, komen, serta share. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian pengguna motor Matic, khususnya NMAX, dan sampai jumpa, dadah.